अनेक शास्त्रम् बहुवेदितव्यम् अनेक शास्त्रम् just a minute. अनेक शास्त्रम् बहुवेदितव्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना यत्सारभूतं तदुपासितव्यम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या Beli Archana Rahayu Rahayu. Oke, malam pengantar tidur untuk kawan-kawan di tanah air. Kita mendiskusikan satu wejangan indah. Jadi ada petunjuk indah tentang bagaimana kita memanfaatkan hidup manusia kita. Jadi hidup manusia seperti yang sedang sampaikan kepada kawan-kawan yang sedang ada di depan Tian, bahwa hidup manusia ini tidak gampang didapat, tidak mudah kita dapatkan. Hidup manusia kita ini kita dapatkan melalui kerja keras. Pada hidup-hidup yang lalu, kerja keras dalam arti kita melakukan hal-hal yang indah mulia di hidup-hidup yang lalu, sehingga kita diizinkan mendapatkan badan manusia. Sehingga kita diizinkan mendapatkan badan manusia untuk menjadi selain manusia, dalam arti menjadi binatang, menjadi tumbuh-tumbuhan itu sangat gampang. Tinggal kita lakukan segala hal yang tidak baik, nanti kita mudah sekali lahir menjadi mendapatkan badan binatang. Tetapi untuk mendapatkan badan manusia sungguh-sungguh sangat sulit. Seperti disebutkan ring sara samucaya ya, disebutkan ring sara samucaya. Iking tang jan muang, bahwa ini hidup manusia ini Kshanika swabhavataya, secara alami hidup manusia kita ini sangat singkat, sedikit, sangat singkat hidup manusia ini. Kshanika swabhavataya, kshanika, kshanika artinya sekian per detik, lebih pendek dari hitungan detik, mungkin lebih pendek dari 1/16 detik, jadi sangat pendek. Kshanika swabhavataya, hidup manusia ini sangat pendek. Nah, dan diumpamakan seperti kerlapan kilat tanpa hilauan kedap ning kilat. Seperti itu pendeknya. Dari langit yang maha tinggi, yang sangat tinggi itu, yang di atas tinggi, turun sampai ke bawah menyamar pepohonan. Itu segini aja. Kita lihat kerlepan api di atas, terus sudah sampai di sini. Seperti itulah pendeknya, singkatnya hidup manusia kita. Dia hanyalah mimpi. Hidup manusia ini hanyalah mimpi. Sebagaimana kalau kita mimpi ya, kelihatannya panjang, bertahun-tahun panjangnya. Tetapi itu hanya beberapa menit atau beberapa jam saja, 1 jam. Ya, tapi kelihatannya kita panjang, kelihatannya kita hidup bertahun-tahun. Ya, seperti itulah hidup manusia ini hanyalah satu mimpi. Dia hidup hanya singkat. Tetapi durlaba doi, sangat sulit untuk mendapatkan badan manusia, sangat sulit untuk menjadi manusia. Nah, tutur-tutur seperti ini hendaknya kita selalu renungkan. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita supaya kita membawa hidup kita lebih baik, lebih baik, lebih baik.
Supaya kita jangan lupa bahwa hidup ini adalah emas berlian, bukan sampah yang kita buang begitu saja, waktu-waktu kita buang begitu saja. Dan seperti tadi yang sampaikan kepada kawan-kawan di sini, hidup manusia kita itu kita boroskan begitu saja, kita boroskan begitu saja. Dan waktu kita kecil kita boroskan untuk bermain-main, waktu kita muda kita boroskan untuk menikmati hidup, untuk bersenang-senang, dan akhirnya kita bekerja. Dan bekerja hidup kita hanya itu, bangun pagi, gosok gigi, langsung ambil sepeda motor, bahkan lupa makan pagi. Kerja pulang malam, tidak sempat melihat keluarga di rumah, anggota keluarga di rumah, langsung kita, yang lain sudah tidur. Jadi kita hampir tidak punya waktu untuk diri kita, untuk mengerti mengapa kita hidup di dunia ini, untuk mengerti bagaimana memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk kemuliaan hidup kita. Kita kehilangan kesempatan untuk memahami nilai hidup ini. Dan sekarang ini jarang orang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ini 50 tahun sudah terboroskan seperti itu, dan setelah 50 tahun semua anggota badan kita sudah mulai melemah, penglihatan mulai berkurang, pendengaran mulai berkurang, ingatan mulai juga berkurang, semuanya sudah tropos. Nah, saat itu kita akan mencoba mengerti sang diri akan sangat terlambat. Jadi disebutkan iking tangjan mowang, hidup manusia ini kshenika subhawataya sangat pendek, secara alami dia sangat pendek hidup manusia ini. Nah, bagaimana kita mengetahui hidup manusia kita sangat pendek? Saya sering mengingatkan kawan-kawan caranya, buktinya bahwa kita memang benar-benar hidup pendek itu adalah, coba diingat waktu kita main ayunan waktu kecil, waktu main kelereng, atau kalau saya dulu main kasti, main temeng. Itu seperti baru tadi pagi, tadi sore, barusan lewat. Nah, itu buktinya hidup kita sangat singkat. Nah, Sara Samucaya di sini memberikan ingatan kepada kita, mengingatkan kita matangnya, karena hidup ini sangat pendek, hidup manusia kita sangat pendek, matangnya. Oleh karena itu, maka pengpengakeun teu ri kagawayaning dharma sadana. Manfaatkan dia sebaik-baiknya untuk melaksanakan dharma, sebanyak-banyaknya melaksanakan dharma, melaksanakan perbuatan-perbuatan di jalan dharma. Itu petunjuk dari Sara Samucaya. Nah, tetapi di apa yang saya kutip tadi itu disebutkan bahwa aneka sastram bahwedita biyam, tak terhingga banyaknya buku-buku, pelajaran-pelajaran di dunia ini, tak terhingga. Yang sering saya katakan, literatur Weda saja kalau kita pajang dia, ya, satu bangunan besar tidak cukup menampung buku-buku Weda. Jadi Weda itu tidak satu buku kecil, ya, itu tak terhingga, satu bangunan besar bertingkat dan mampu menampungnya. Begitu banyaknya sastra-sastra, aneka sastra bahwedita, dan sangat banyak yang perlu kita pelajari, sangat banyak yang kita perlu ketahui. Namun alpas sekali kesempatan untuk hidup ini alpa, sangat singkat, sangat sedikit. Dan hidup yang sangat singkat ini bahwa bahwa
itu artinya sangat banyak. Wigna artinya halangan-halangan, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, kesakitan-kesakitan, kesengsaraan-kesengsaraan, terlalu banyak. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yatsara bhutam tadupasitavyam. Yatsara, intisari dari segala ajaran-ajaran indah-indah itu, intisarinya kita ambil. Karena hidup kita singkat, karena kita tidak sempat belajar yang banyak. Dan kalau toh kita belajar banyak, tidak mendapat kesempatan kita belajar dari yang benar, mendapat tuntunan dari yang benar, dari yang memahami. Kita akan belajar dari tafsir-tafsir kita. Yang latar belakang dari pendidikan kita juga penting. Latar belakang dari pendidikan kita juga akan sangat menentukan pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari. Atau tersedia penuntun-penuntun yang baik, tetapi kita tidak punya waktu ngantar anak sekolah, ngantar cucu sekolah, atau kita berbaring di rumah sakit, amit-amit. Oleh karena itu, yatsara bhutam, apa intisari dari semua ajaran-ajaran sastra-sastra indah tersebut, tadupasitavyam, itulah yang harus kita pelajari, itulah yang harus kita camkan dan bawa ke dalam kehidupan kita. Angsa yatakshiram viwambu madhyat, bagikan angsa. Kalau angsa kita berikan makanan, kita tuangkan susu di air berlumpur. Angsa itu memiliki kemampuan membedakan, sangat indah. Yang akan diambil itu hanya susu saja. Angsa tidak akan mengambil kerikil-kerikil dan kotoran-kotoran, sampah, lumut, itu tidak akan masuk ke mulut angsa. Begitu hebatnya angsa itu, yang hanya mengambil susu saja. Nah, seperti itu kita disuruh di sini, ambil saja intisari dari ajaran-ajaran yang indah tersebut. Jangan semua kulit-kulitnya kita juga masukkan, sehingga kita tidak punya space lagi, tidak punya ruang lagi di kepala kita untuk menampung, menyerap ajaran-ajaran yang indah-indah, karena sudah dipenuhi oleh kulit-kulit sampah-sampah dari ajaran-ajaran buku-buku yang banyak kita pelajari. Jadi pelajarilah intisarinya saja, karena kita tidak punya waktu cukup. Karena juga waktu yang sedikit ini dipenuhi oleh halangan, cobaan, kesakitan. Dulu di tahun 85 sampai 86, 87, Tiang sempat tinggal di kaki Himalaya, di tempat suci yang namanya Haridwar. Haridwar, hari artinya Tuhan, dwara pintu. Diyakini tempat itu merupakan pintu masuk ke dunia Tuhan. Kaki Himalaya, tempat yang disebut juga sebagai Dewa Bumi, tempatnya para dewa, lingga hidup para Batara Batari. Nah, waktu Tiang tinggal di sana, Tiang sempat tiap hari diajarkan cuma-cuma oleh seorang pendeta usia 80-an tahun, ahli Sanskerta, diajarkan Tiang setiap hari. Nah, salah satu yang Tiang ingat sampai sekarang yang sangat melekat itu adalah Ananda param kila sabda sasang swalpam tathayur bhavasya vigna, swalpam tathayur, sama seperti tadi, alpasya khalu swalpam tathayur, ayu itu artinya usia hidup. Usia hidup kita itu swalpam, alpa artinya sedikit. Ini yang dalam bahasa Indonesia menjadi alpa itu lupa, sedikit yang diingat, jadi alpa itu artinya sedikit. Su artinya banyak, banyak sedikit artinya sangat sedikit.
usia kita itu sangat sedikit, alias usia hidup kita itu sangat singkat, very short. So kontatayur bahawas cewigna, tapi wignanya begitu banyak. Wigna artinya halangan, cobaan, kesakitan, masalah-masalah, problem-problem, hentakan-hentakan, kesengsaraan, itu artinya, itu namanya bahawas wigna. Saram tetugrahayam itu sama dengan yang tadi disebutkan. Saram tetugrahayam pasya palgu angser yatakiram wambu madya. Bagaikan burung angsa, hendaknya kita secara bijak belajar, mempelajari intisari dari semua ajaran-ajaran tersebut, karena kita tidak punya waktu untuk mempelajari semuanya. Jadi dari renungan ini kita coba mengingatkan diri kita bersama, hidup ini hanyalah sebuah mimpi, beberapa menit saja. Jangan disalahgunakan untuk bertempur melawan saudara sendiri. Untuk berleha-leha membuat diri kita aman yang tidak nyaman. Kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit, hal-hal yang tidak baik dihilangkan, dan sedikit demi sedikit hal-hal yang indah mulia kita tambahkan dalam hidup kita. Rahayu sareng sami, selamat bermimpi indah. Rahayu.